Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PISPK. Jadi tamu kita pada kesempatan kali ini ada Mas Agil. Nanti beliau akan menjelaskan apa sih itu PISPK, kemudian kegiatannya apa saja sih di Puskesmas. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Mas Agil. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama kita berdua nih Mas Wahyu. Semoga pemirsa di rumah tidak bosan-bosan nih dengan munculnya kita berdua. Amin, amin, amin. Karena memang informasi ini kita harus sampaikan pastinya di masyarakat. Ya, berbicara terkait PISPK karena memang salah satu program yang saya jalani juga yaitu di PISPK. Ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan. Panjangannya yaitu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi memang sasaran kita ini berbasis keluarga, maksudnya kita mencari permasalahan kesehatan dengan satu keluarga. Jadi semuanya kita input dalam aplikasi PISPK, itu aplikasi keluarga sehat. Nah, saya sedikit bercerita Mas Wahyu terkait dengan perjalanan PISPK ini, terutama di Lombok Timur. Jadi PISPK ini muncul pada tahun 2018. Di situ kegiatan yang kita lakukan yaitu mengunjungi setiap rumah yang ada di wilayah Puskesmas ini seluruhnya. Lalu kita ada kuesioner atau checklist pertanyaan terkait dengan beberapa indikator. Jadi di PISPK ini ada 12 indikator. Mulai dari persalinan, Dikasmenkes, KB, ibu menyusui, sampai ke tentang penyakit juga terkait dengan TB, harus mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi harus minum obat secara teratur, dan sebagainya. Nanti mungkin kita nggak bisa bahas satu persatu, betul soal itu. Tapi yang saya mau garis bawahi yaitu program ini ada sejak tahun 2018 dan ini salah satu sumber data yang digunakan dalam menentukan permasalahan yang ada di Puskesmas. Kita ketahui permasalahan yang ada di Puskesmas itu bisa muncul dari hasil musyawarah desa, bisa muncul dari cakupan program, salah satunya juga dengan data hasil PISPK ini. Oh, berarti kegiatan PISPK ini terintegrasi dengan berbagai sektor ya? Betul. Jadi memang program ini didesain oleh pemerintah yang mencakup sasaran yaitu keluarga. Nah, hasilnya ini kita bahas juga di saat musyawarah desa. Karena perjalanannya juga saya ketahui tidak mulus, tidak lurus, sehingga beberapa kebijakan pun diambil oleh Kementerian Kesehatan termasuk di tingkat kabupaten. Dan setelah dilakukan namanya pendataan dan kita masukkan ke dalam aplikasi keluarga sehat, muncul IKS, Indeks Kesehatan. Nah, terbentuklah IKS misalnya di Kabupaten Lombok Timur atau di Puskesmas Karang. Karena IKS yang kita harus kejar itu dikatakan sehat apabila IKS-nya 0,8. Sementara banyak di hasil IKS pada saat kita meneliti itu di bawah 0,8, sehingga terdapat atau terbentuk kebijakan yaitu melakukan intervensi hasil dari pendataan awal, istilahnya itu intervensi lanjut. Jadi kita mengunjungi kembali, memastikan kembali apakah intervensi yang awal atau pendataan awal itu, karena kita nggak mesti atau nggak murni
pendataan kita juga memberi edukasi, memberi KIP pada saat kita berkunjung awal, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita melakukan intervensi lanjut memastikan apakah ada perubahan. Nah, perubahan itu kita input lagi ke dalam aplikasi IKS, sehingga IKS atau indeks kesehatan masyarakat ini berubah. Nah, kondisi di puskesmas sekarang sendiri yaitu awalnya di bawah 0,1. 0,08 pada saat itu. Bukan 0,8 tapi 0,08. Nah, sehingga dibutuhkan intervensi dan kami diberi target oleh kabupaten sehingga mendukung program ini sehingga tahun 2025 itu menjadi 0,8. Ya syukur-syukur mendekati. Nah, kondisinya pada tahun ini di puskesmas Salam itu indeks kesehatan pada PISPK ini 0,39. Begitu Mas Wahyu. Jadi memang perjalanannya cukup panjang dan sampai saat ini kita masih berusaha untuk memaksimalkan program. Cukup menarik ya. Jadi saya praktek tadi ada jadi hasil dari kegiatan PISPK itu tadi ada namanya MMD ya maksudnya. Iya, itu salah satu program kita musyawarah masyarakat desa. Musyawarah masyarakat desa. Jadi siapa saja sih yang terlibat? Jadi di MMD itu apakah dibahas hasil dari intervensi PISPK atau gimana? Ya, jadi begini Mas Wahyu. Di puskesmas itu kita dalam menentukan permasalahan yang akan kita prioritaskan di tahun berikutnya itu kita melakukan survei. Jadi ini salah satu ya, survei mawas diri. SMD. Iya, SMD. Nah, SMD ini, hasil dari SMD ini akan kita angkat atau akan kita bahas dalam musyawarah masyarakat desa. Nah, dalam musyawarah tersebut kita akan membahas hasil dari SMD tadi, tapi kita juga harus sandingkan dengan data-data dari hasil program lain, misalnya tadi PISPK. Selain itu juga mungkin bisa dari masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita sandingkan. Jadi bukan kita bahas pada saat MMD, cuman kita sandingkan, jangan sampai terlalu jauh gapnya. Nah, itu justru akan membuat multitafsir. Ini sebenarnya permasalahan kesehatan kita yang mana yang prioritas. Tapi kalau kita sandingkan sehingga ketemu dia mana yang prioritas dari PISPK, dari hasil SMD maupun kecakupan program dan juga dari masukan-masukan dari tokoh masyarakat, sehingga kan nanti kita bisa ambil prioritas yang real. Kalau gitu saya cukup menarik ya Mas. Jadi saya mendapat dari ada kegiatan SMD kemudian berlanjut ke MMD ya. Nah, tentu pasti di kegiatan musyawarah masyarakat desa itu pasti ada rencana tindak lanjut. Betul. Nah, gimana strategi petugas puskesmas untuk rencana tindak lanjut dari hasil MMD itu? Oke. Nah, jadi setiap kegiatan sih sebenarnya kita membutuhkan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang berhasil itu apabila yang dijalankan. Nah, dalam kaitannya dengan ini, untuk membahas atau hasil dari MMD itu sebenarnya kita akan pakai dalam rencana kita, rencana kerja, rencana usulan kerja kita untuk tahun berikutnya. Jadi rencana tindak lanjut ini akan kita naikkan pada RUK tahun misalnya sekarang kita 2025. 2025 ya. 2025-nya untuk menyusun rencananya. Nah, rencana ini kita akan usulkan ke puskesmas, naik lagi ke tingkat kabupaten, sehingga rencana tindak lanjutnya itu yaitu dalam bentuk kegiatan prioritas yang akan dianggarkan oleh puskesmas. Seperti itu Mas Wahyu. Luar biasa. Jadi perbincangan kita pada pagi hari ini cukup bagus ya, karena memang selama ini kita lihat kegiatan-kegiatan desa juga kita hanya melihat sepintas ya, ternyata di sana ada kegiatan untuk penyelesaian masalah di suatu wilayah ya, mungkin cukup ya, ini udah
lumayan banyak sekali informasi yang disampaikan. Siap Mas Wahyu. Terakhir mungkin kesimpulan Mas Agil buat masyarakat di rumah. Oke. Nah, untuk masyarakat di rumah kita memiliki beberapa program. Untuk di ISPK ini kita memiliki 12 indikator dan itu harus dipatuhi oleh masyarakat. Tenaga kesehatan atau petugas kesehatan yang berkunjung ke puskesmas, yang berkunjung ke rumah, itu silakan dilayani dengan baik. Data yang diberikan yang akurat. Ketika nanti misalnya, maaf nih kalau misalnya dia tidak merokok ya, bilang tidak merokok, kalau yang merokok hanya merokok. Terus data-data yang lain lagi juga ketika kita memiliki jamban, artinya kan ketika dia memiliki jamban, mereka juga harus menggunakan. Jadi memang mereka lebih kadang ada yang memiliki jamban tapi tidak menggunakan. Kebiasaan ya. Sering dikali. Betul. Jadi Nah, terus KIE yang diberikan oleh petugas kesehatan itu mohon dijalankan, diterapkan karena ini kembali lagi ke kualitas hidup masyarakat, terutama di puskesmas sekarang. Kita maunya yang terbaik buat masyarakat sehingga ya proses kegiatan sehari-hari di masyarakat itu bisa berjalan dengan normal, berjalan dengan baik. Kita maunya yang terbaik buat masyarakat khususnya sekarang. Mungkin itu Mas Wahyu. Ya cukup ya, luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita mendapatkan informasi tentang PISPK ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada masyarakat yang mau tanya terkait PISPK ya, bisa langsung ya Mas Agil ya. Bisa Nanti di kolom komentar. Siap. Kalau gitu cukup kita sekian aja ya Mas Agil. Siap, makasih. Nanti kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Jadi kalau misalnya ada kata-kata atau ucapan yang salah mohon dimaafkan. Dari saya juga begitu Mas Wahyu, kalau misalnya ada informasi atau ada materi yang masih keliru itu mohon maafkan. Dan kita sama-sama belajar Mas Wahyu. Mohon masukannya juga. Siap. Baik kalau gitu kita cukupkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.